Ketua PMI Pasaman Barat Trisnawanto melakukan peninjauan sterilisasi di sejumlah sekolah, antara lain SD 09 Pasaman, SMP Negeri 1 Pasaman, dan SMA Negeri 1 Pasaman, guna persiapan belajar tatap muka yang akan dilaksanakan Senin 6 September 2021. Dalam kunjungan tersebut, Ketua PMI Pasaman Barat didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat Pramana Yose, PLT Kepala BPBD Gus Risau, Kepala Dinas Kesehatan John Hardy, dan Sekretaris Kominfo Bendri melakukan penyemprotan disinfektan ke semua ruang belajar yang akan digunakan. Trisnawanto menghimbau agar guru-guru dan murid tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi belajar tatap muka terbatas. Perlu sinergi dari majelis guru, PMI, BPBD, dan orang tua guna mengurangi dan memerangi COVID-19 di Pasaman Barat. Trisnawanto mengatakan pelaksanaan penyemprotan sudah dilaksanakan sebelumnya di sekolah-sekolah seperti Luhak Nanduo, Kinali, Sasa, Simpang 4, Kantor Waling Nagari, dan fasilitas umum lainnya. Trisnawanto menegaskan bahwa di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak diperbolehkan melakukan resepsi atau hajatan dan kegiatan yang menimbulkan keramaian yang dapat memicu meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat. Kabarnya PMI Pasaman Barat melakukan steril hampir di seluruh kecamatan yang ada di Pasaman Barat menyambut PBM tatap muka terbatas ini. Apakah langkah itu bagian dari program dan bagaimana rencana untuk ke depan PBM tatap muka ini, Bu? Pak. Pertama dalam rangka menghadapi para pelajar kita dari tingkat SD, SMP, dan SMA, khususnya Kabupaten Pasaman Barat, kita melakukan beberapa langkah. Ini merupakan program ya, dalam rangka penekanan penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. PMI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pasaman Barat, dengan BPBD, juga dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah daerah melakukan sterilisasi di sarana dan prasarana umum ya, sifatnya prasarana publik. Hari Senin besok tatap muka terbatas akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pasaman Barat. Tentu ini kita melakukan langkah-langkah strategis. Artinya penyemprotan di ruangan-ruangan kelas, penyemprotan di ruangan kantor, ini kita lakukan. Tujuannya adalah bagaimana level kita ini bisa turun dari level 3 menjadi level 2. Keturunan level ini tentu dilakukan dengan upaya dan usaha. Ini bukti nyata kita lakukan upaya hari ini ya, sterilisasi dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Itu beberapa program yang harus kita laksanakan. Pak, lanjut. Secara kuantitas kita lihat angka kesembuhan dan pasien positif barunya berubah ya Pak? Artinya ada perbalikan dari sebelumnya Pak? Ada perbaikan Pak Dinas Kesehatan. Itu ada berarti tentu ini dengan hasil ini diraih tentu dengan beberapa upaya-upaya yang kita lakukan. Sebagai contoh kita kemarin melakukan PPKM ya. Tidak dibenarkan bagi masyarakat untuk mengadakan kerumunan, melaksanakan pesta pernikahan. Bagi di dunia olahraga tidak ada turnamen olahraga, juga di kesenian tidak ada kegiatan-kegiatan seni yang sifatnya mengumpulkan kerumunan massa. Pak, terakhir Pak, terkait kondisi sekarang, apa himbauan kepada Satgas di setiap kecamatan hingga Nagari ini Pak? Ada beberapa hal himbauan kami terhadap Satgas COVID yang ada di Nagari, bagaimana kerjasama ini bisa sinergi dari Satgas Kabupaten sampai ke tingkat Nagari. Himbauannya adalah karena masyarakat itu adanya di setiap nagari dan setiap jorong. Bagaimana protokes ini tetap kita laksanakan, karena ini satu cara upaya yang efektif kita lakukan. Apabila masyarakat tidak patuh terhadap protokes, ya kita sangat pesimis. Angka penurunan ini bisa kita tekan. Namun apabila masyarakat ini betul-betul disiplin dengan protokol kesehatan, insya Allah ini bisa kita lakukan penekanan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian tentu para satuan tugas yang ada di Nagari ini terhadap masyarakatnya protokes selalu kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Tadi kita sudah mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu guru sekolah dan kepala sekolah.
juga nanti dengan kepala wali murid. Pertama terhadap di area sekolah ini, tadi sudah sama-sama disampaikan kepala sekolah, itu di setiap ruangan sudah ada tempat cuci tangan air mengalir dan sudah ada itu sabun di setiap ruangan kelas kita. Kita di sini tadi ada jumlahnya 18 kelas, harusnya itu sudah ada tempat cuci tangan air mengalir dan sabun. Di kantor guru itu juga sudah ada cuci tangan, sudah ada sabun, dan sudah ada hand sanitizer. Setiap kelas pun ada hand sanitizer, Pak. Bahkan besok, untuk diketahui Pak, melalui dinas kesehatan, besok kita akan berikan masker di sini terhadap seluruh siswa kita. Mungkin hari Senin sudah dilakukan dari dinas kesehatan, gitu, pembagian masker, sehingga nanti protokol kesehatan dalam proses belajar mengajar itu wajib hukumnya. Gitu. Di samping itu, Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat John Hardy menghimbau kepada guru untuk segera melakukan vaksin guna proses belajar mengajar tetap berjalan dengan maksimal. John Hardy menambahkan pelaksanaan vaksin di Pasaman Barat sudah mencapai 9,81% dengan jumlah orang 32.689 orang. Sedangkan untuk target minimal 70%. Namun untuk mencapai herd immunity ini yang mencapai pemerintah 70%, kita masih berupaya keras, kerja keras untuk sehingga 70% dapat tercapai. Perlu adanya usaha yang cukup keras untuk mencapai target tersebut, mengingat kendala yang dihadapi adalah keterlambatan vaksin setiap minggunya. John Hardy menambahkan, progres kasus COVID-19 di Pasaman Barat cenderung menurun, berbandingan lebih banyak yang sembuh dibandingkan yang sakit. Di samping itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasaman Barat Ahmad Hussein mendukung kegiatan PMI yang diketuai Wakil Bupati Pasaman Barat untuk pelaksanaan belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ahmad Hussein berharap adanya sekolah unggul di Pasaman Barat, sehingga anak-anak tidak perlu keluar daerah untuk belajar ke sekolah unggul, serta perlu adanya perhatian terhadap status guru honorer agar dapat diangkat menjadi PNS. Dari Simpang 4, reporter Diskominfo Pasbar melaporkan.